Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Rahmawati, NPM 19004, praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen, sesi Kamis, kelompok 24. Di sini saya akan mencoba menjelaskan studi kasus dari modul 2. Studi kasus yang kami ambil di sini, jadi seorang petugas perpustakaan yang kelelahan akibat mendata setiap mahasiswa yang meminjam buku dengan cara manual. Hal ini itu dinilai oleh petugas perpustakaan kurang tepat karena membuang-buang waktu dan sering terjadi kesalahan dalam input data. Karenanya, sebuah perpustakaan kampus ini melakukan pembaruan sistem untuk memperoleh informasi data peminjaman buku oleh mahasiswa setiap bulan dengan sistem basis data agar informasi yang didapat ini lebih cepat, efisien, efektif, dan akurat. Dalam pembuatan proses sistem basis data ini diperlukan DFD atau Data Flow Diagram agar pembuatan sistem basis data ini menjadi lebih mudah. Jadi di sini DFD atau Data Flow Diagram ini untuk membantu pegawai dalam membuat sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Untuk meningkatkan ketelitian sistem dan kejelasan perincian secara keseluruhan digambarkan dalam suatu diagram data yang menggunakan aplikasi Paper Designer untuk memudahkan proses pembuatan diagramnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya bagaimana proses pembuatan DFD-nya menggunakan Power Designer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat data flow diagram di Power Design. Pertama-tama kita buka aplikasi Power Design terlebih dahulu. Selanjutnya kita create model dan kita pilih data flow diagram. Kita beri nama pinjaman buku. Kita tunggu sampai tampilannya keluar. Nah, setelah tampilannya keluar, maka kita membuat 5 entitas. Yang masing-masing diisi ada entitas mahasiswa, ada entitas perpustakaan, ada entitas pegawai, ada entitas buku, dan ada entitas kartu. Jadi, nah setelah kita menentukan entitasnya, maka kita tampilin di sini prosesnya. Pertama-tama kita akan membuat diagram konteks ya. Nah, setelah itu kita beri nama prosesnya yaitu sistem pinjaman buku. Nah, setelah kita kita bikin panahnya di setiap entitas. Setelah alur data dibuat, maka kita menamainya, dinamai formulir. Maka untuk memunculkannya kita Ctrl T, konten, lalu nama. Nah, maka itu akan muncul. Lalu kita isi untuk nama selanjutnya. Profil lagi konten untuk memunculkan.
pemberian nama di alur data itu dilakukan dengan cara yang sama. Nah, di sini dalam pengisian pemberian nama proses di alur data sudah selesai. Nah, jadi ini adalah bentuk dari diagram konteks. Jadi, mahasiswa mengisi formulir pada sistem informasi penghijauan buku dan mengeluarkan output validasi formulir. Selanjutnya, informasi akan menghasilkan data mahasiswa yang akan masuk ke perpustakaan dengan output data anggota perpustakaan. Nah, selanjutnya pegawai akan mendata buku dan menghasilkan output data validasi data buku. Untuk entitas buku, sistem informasi akan mendata list buku dan menghasilkan output data informasi buku. Sedangkan untuk entitas kartu sistem informasi akan mengeluarkan ID buku dan menghasilkan output validasi pengisian. Ini adalah bentuk dari diagram konteks. Untuk melanjutkan ke diagram level 0, kita harus melakukan proses dekomposisi atau decompose proses. Klik kanan. Selanjutnya kita klik open diagram. Setelah dilakukan dekomposisi proses, maka ini adalah bentukan dari DFD level 0. Jadi DFD level 0 itu merupakan kelanjutan dari diagram konteks. Nah, selanjutnya kita menentukan prosesnya. Jadi di sini ada 5 proses. Dan ada 5 penyimpanan. Yang selanjutnya kita beri nama proses yang pertama, yaitu proses pendaftaran. Proses yang kedua yaitu proses pendataan. Proses yang keempat itu proses pengisian atau proses pencatatan. Terakhir proses penyerahan. Ini sudah ada. Jika selanjutnya kita beri nama setelah kita menentukan masing-masing prosesnya apa, terus juga sudah ada penyimpanannya, maka kita langsung buat saja diagram alur datanya.
Jadi ini dibuat Nah, setelah alur data sudah dibuat, maka kita memberi nama alur datanya. Caranya sama dengan cara seperti yang tadi. Setelah semua alur diisi dengan datanya, nah ini adalah bentuk dari DFD level 0. Jadi di sini ada entitas, ada proses, terus ada file penyimpanan atau data storage, ada alur data yang menghubungkan antara mahasiswa, entitas, proses, penyimpanan, dan entitas juga. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana prosesnya. Jadi, mahasiswa mengisi formulir terlebih dahulu melalui proses pendaftaran. Selanjutnya akan diteruskan dari proses tersebut akan menghasilkan data mahasiswa dan masuk ke perpustakaan. Perpustakaan melakukan pengisian formulir. Selanjutnya akan divalidasi dan hasilnya berupa file anggota perpustakaan yang akan disimpan di file anggota perpustakaan. Selanjutnya ada entitas perpustakaan. Setelah mengisi formulir, mahasiswa akan melakukan proses pencarian dengan data list buku di perpustakaan yang menghasilkan data informasi buku, dan data tersebut akan disimpan di dalam file buku. Selanjutnya, setelah mencari informasi buku, akan menghasilkan data buku yang akan diserahkan ke pegawai melalui proses pendataan. Selanjutnya, setelah melakukan pendataan, akan dilakukan validasi data yang akan disimpan di dalam file buku pinjaman. Setelah diserahkan kepada pegawai, pegawai akan melakukan proses pencatatan atau pengisian di kartu yang dengan menggunakan ID buku. Selanjutnya, kartu akan melakukan validasi pengisian dan disimpan di dalam file penyimpanan file kartu. Selanjutnya, kartu yang sudah berisikan data kartu mahasiswa akan dilakukan proses penyerahan kepada mahasiswa sebagai bukti kartu dan akan disimpan dalam file riwayat penyerahan. Untuk melanjutkan ke DFD level 1, setiap proses akan dilakukan decompose proses untuk melanjutkan ke DFD level 1.
Jadi setiap proses ini sudah saya dekomposisi, dan selanjutnya untuk membuka file untuk melanjutkan ke DFD level 1, maka kita open diagram dulu pada proses pendaftaran. Nah, di sini sudah ada hasil dari proses pendaftaran yang selanjutnya akan dilakukan pengisian. Selanjutnya di sini dari proses pendaftaran tadi yang sudah didekomposisi, untuk melakukan DFD level 1 maka kita membuat prosesnya lagi, yaitu dengan cara kita menamai prosesnya kelengkapan pendaftaran. Jadi di DFD level 1 ini merupakan perincian dari DFD level 0. Alurnya sama, kita bikin alur datanya yang menghubungkan setiap entitas dan data storage-nya. Setelah alur data dibuat, maka kita melakukan penamaan pada alur data. Jadi di sini mahasiswa melakukan pengisian untuk melengkapi pendaftaran. Selanjutnya menghasilkan data mahasiswa yang akan selanjutnya diisi oleh perpustakaan dan akan menghasilkan validasi formulir. Datanya akan disimpan dan akan menghasilkan data berupa anggota kunjungan perpustakaan yang disimpan pada file anggota perpustakaan. Selanjutnya untuk pada level 1 proses pendaftaran sudah selesai, maka selanjutnya kita melakukan proses yang kedua, yaitu proses pencarian. Kita di proses pencarian ini open diagram, sama langkahnya kita prosesnya. Untuk selanjutnya alurnya, alur datanya. Selesai, kita melakukan pengisian. Untuk yang kedua yaitu adalah proses penelusuran buku.
Jadi pada proses yang kedua, yaitu proses pencarian tadi, telah dikomposisi menjadi proses penelusuran buku. Di sini perpustakaan mendata list buku mahasiswa dan akan menghasilkan data informasi buku mahasiswa yang selanjutnya data tersebut akan disimpan di dalam file buku. Pada proses kedua sudah selesai, maka selanjutnya kita melakukan dekomposisi pada proses ketiga, yaitu proses pendataan. Langkahnya sama, yaitu kita menentukan prosesnya, lalu kita membuat diagram, membuat alurnya. Lalu memberi penamaan pada prosesnya. Untuk proses yang ketiga ini pada level 1, yaitu proses pemilihan. Pada proses ketiga ini adalah proses pemilihan. Jadi buku yang sudah melakukan proses pencarian, proses penelusuran akan memberikan kepada pegawai untuk divalidasi, dan dari validasi tersebut menghasilkan data buku pinjaman yang akan disimpan di file buku pinjaman. Selanjutnya kita beralih ke proses pengisian yang keempat, yaitu kita dekomposisi menjadi level 1. Langkahnya sama, kita membuat alur terlebih dahulu. Selanjutnya, pemberian nama. Pada proses keempat ini di DFD level 1, pemberian prosesnya itu adalah proses penulisan. Dan selanjutnya pemberian nama pada alur datanya, yaitu ID buku mahasiswa. Untuk memunculkannya sama, kita Ctrl T, konten, net.
Pada proses yang keempat ini, yang sebelumnya pada DFD level 0, proses ini dinamakan proses pengisian, lalu di dekomposisi berubah menjadi proses penulisan. Jadi pada DFD level 1 ini, pegawai yang sudah mendapatkan pilihan buku dari mahasiswa akan melakukan pencatatan dan menuliskan ID buku, dan selanjutnya akan divalidasi oleh kartu pengisian dan menghasilkan data yang akan disimpan di file kartu. Selanjutnya, yaitu pada proses yang terakhir, proses penyerahan. Jadi sama langkahnya, kita buat dulu prosesnya, menentukan alur datanya kemana, lalu pemberian nama. Untuk proses yang terakhir ini adalah pemberian buku. Jadi pada proses terakhir ini yaitu adalah dari yang sebelumnya diberi nama proses penyerahan. Pada di DFD level 1 ini yaitu proses pemberian buku kepada mahasiswa. Jadi kartu yang sudah didata akan menghasilkan data kartu mahasiswa, yang selanjutnya akan melakukan proses pemberian buku kepada mahasiswa untuk menghasilkan konfirmasi bukti kartu mahasiswa. Yang selanjutnya akan menghasilkan data yang akan disimpan pada file riwayat penyerahan. Jadi itu tadi adalah proses pembuatan DFD diagram konteks level 0 dan DFD level 1. Dan selanjutnya untuk hasil analisa dan pembahasan akan dijelaskan oleh partner saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan laporan resmi terkait modul 2, yaitu Data Flow Diagram atau DFD. Di bab 1, pendahuluan ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah. Adapun rumusan masalah praktikum modul 2 ini, bagaimana model perancangan DFD menggunakan Power Designer pada sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Kemudian yang ketiga ada tujuan praktikum. Yang pertama, untuk mengetahui entitas dalam pembuatan DFD dari sebuah studi kasus sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Yang kedua, untuk mengetahui hasil atau output timbal balik pada diagram konteks pada setiap entitas. Dan yang ketiga, mampu menganalisis DFD dari sebuah studi kasus sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan. Selanjutnya di bab 2 ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka Nah, kemudian di bab 3 ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, yaitu dengan membuka aplikasi Power Designer. Setelah Power Designer terbuka, klik File, New, kemudian klik Data Flow Diagram. Buat konteks diagram diawali dengan membuat tool proses sesuai dengan permasalahan yang telah ditentukan entitas, dan proses dengan tools entity. Ya, di sini kita menggunakan 5 entitas. Yang pertama ada mahasiswa, kedua ada perpustakaan, yang ketiga ada pegawai, yang keempat ada buku, dan yang terakhir entitas kartu atau bukti peminjaman. Nah, di sini ada 5 entitas. Kemudian setelah entitas ini dibuat, kemudian kita membuat relasi timbal balik dengan tools data flow. Kemudian melakukan proses decompose dengan cara
klik kanan pada tools proses, lalu di compose proses. Kemudian klik open diagram. Tambahkan proses, relasi, dan storage yang dibutuhkan sesuai dengan entitas yang ada pada DFD level 0 tadi. Setelah membuat DFD level 0, untuk membuat DFD level 1 melakukan proses decompose dengan cara klik kanan pada tools proses, lalu decompose proses, dan open diagram. Nah, di sini ada printout dari DFD level 1 proses decompose, proses pendaftaran. Kemudian ada proses pencarian, ada level 1 proses pendataan, level 1 proses pencatatan, dan yang terakhir ada proses penyerahan kartu. Di bab 4 ini ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, dari hasil pembahasan output sistem informasi peminjaman buku. Nah, ini ada diagram konteksnya sistem informasi peminjaman buku. Ini ada printout DFD level 0-nya. Ini printout DFD level 1 dari proses decompose proses pendaftaran. Ada DFD level 1 dari proses decompose proses pencarian. Ada DFD level 1 dari proses decompose proses pendataan. Ada selanjutnya ada proses pencatatan, dan yang terakhir ada proses penyerahan kartu. Kemudian selanjutnya ada analisa output. Yang pertama ada analisa output DFD konteks. Pada hasil output diagram konteks yang telah dibuat pada sistem informasi peminjaman buku ini terdapat 5 entitas, di mana setiap entitas ini harus melalui proses sistem informasi peminjaman buku. Entitas tersebut terdiri dari mahasiswa, perpustakaan, buku, pegawai, dan kartu tadi. Jadi pertama adalah pada entitas mahasiswa, terdapat alur data formulir dengan hasil output validasi formulir. Entitas kedua, perpustakaan, terdapat alur data mahasiswa dengan hasil output data anggota perpustakaan. Di entitas ketiga, yaitu buku, terdapat alur data list buku pinjaman dengan hasil output data informasi buku. Pada entitas keempat ada pegawai, terdapat alur data buku dengan hasil output ID buku, dan yang entitas kelima ada kartu, terdapat alur data ID buku dengan hasil output validasi data buku. Kemudian dia analisa output DFD level 0. Jadi DFD level 0 ini kelanjutan dari diagram konteks yang telah didekomposisi. Setelah dilakukan dekomposisi, terdapat 5 entitas yang muncul kembali, yang nantinya ini akan dilakukan untuk membuat DFD level 0. Pada proses pertama, yaitu proses pendaftaran. Terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas mahasiswa, proses pendaftaran, penyimpanan file anggota perpustakaan, dan entitas perpustakaan. Mahasiswa ini melakukan proses pendaftaran dengan formulir mahasiswa yang diisi dengan data mahasiswa, dan selanjutnya akan divalidasi serta menghasilkan output data anggota perpustakaan yang akan disimpan pada file anggota perpustakaan. Pada proses kedua, yaitu proses pencarian, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas perpustakaan, proses pencarian, penyimpanan file buku, dan entitas buku. Setelah mahasiswa melakukan proses pendaftaran, selanjutnya mahasiswa akan melakukan pencarian buku dengan data list buku untuk menghasilkan informasi data buku yang selanjutnya akan disimpan dalam file buku. Pada proses ketiga, yaitu proses pendataan, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas buku, proses pendataan, penyimpanan buku pinjaman, dan entitas pegawai. Setelah pencarian buku dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mendata buku yang sudah dipilih kepada pegawai untuk divalidasi data. Setelah divalidasi data selesai, maka data buku pinjaman akan disimpan. Pada proses keempat, yaitu proses pencatatan, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas pegawai, proses pencatatan, penyimpanan kartu, dan entitas kartu. Setelah memvalidasi buku yang dipilih, pegawai selanjutnya akan melakukan proses pencatatan ID buku pada kartu, dan selanjutnya akan dilakukan validasi pengisian lalu disimpan pada file kartu. Pada proses terakhir, yaitu proses penyerahan kartu, terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas kartu, proses penyerahan kartu, penyimpanan file riwayat penyerahan, dan entitas mahasiswa. Setelah pencatatan dilakukan pada kartu, kartu akan mengeluarkan data kartu yang akan diproses dalam penyerahan kartu sebagai bukti kartu atau bukti pinjaman kepada mahasiswa dengan hasil output data riwayat penyerahan yang akan disimpan pada data penyimpanan.
Selanjutnya yaitu ada analisa output DFD level 1. Jadi DFD level 1 ini kelanjutannya dari DFD level 0 yang telah dilakukan dekomposisi pada setiap proses di DFD level 0. Pada proses pertama yaitu proses pendaftaran yang telah didekomposisi menjadi proses kelengkapan pendaftaran. Terdapat hasil alur yang menghubungkan antara entitas perpustakaan, proses kelengkapan data, penyimpanan file anggota perpustakaan, dan entitas perpustakaan. Mahasiswa melakukan proses kelengkapan data dengan formulir yang diisi menggunakan data mahasiswa, dan selanjutnya akan dilakukan validasi formulir mahasiswa serta menghasilkan output data yang akan disimpan pada data penyimpanan anggota perpustakaan. Pada proses kedua, yaitu proses pencarian yang telah dikomposisi menjadi proses penelusuran buku. Terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas perpustakaan, proses penelusuran, penyimpanan file buku, dan entitas buku. Kemudian di perpustakaan ini melakukan penelusuran data list buku mahasiswa dengan menghasilkan data informasi buku mahasiswa yang akan disimpan pada penyimpanan file buku. Pada proses yang ketiga adalah proses pendataan yang telah dikomposisi menjadi proses pemilihan. Terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas buku, proses pemilihan, penyimpanan buku pinjaman, dan entitas pegawai. Buku yang telah dilakukan pada proses pemilihan ini akan diserahkan pada pegawai untuk dilakukan validasi data nama buku dengan data yang akan disimpan dalam file pinjaman buku. Pada proses keempat yaitu proses pencatatan yang telah dikomposisi menjadi proses penulisan. Terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas mahasiswa, proses penulisan, penyimpanan file kartu, dan entitas kartu. Pegawai selanjutnya akan melakukan proses penulisan pada kartu dengan ID buku mahasiswa dan akan divalidasi pengisian kartu lalu data disimpan dalam file kartu. Dan yang pada proses kelima ada proses terakhir ini yaitu penyerahan kartu yang telah dikomposisi menjadi proses pemberian kartu. Terdapat alur data yang menghubungkan antara entitas kartu, proses pemberian kartu, penyimpanan riwayat penyerahan, dan entitas mahasiswa. Kartu yang berisikan data kartu mahasiswa akan dilakukan proses pemberian kartu kepada mahasiswa sebagai konfirmasi bukti kartu mahasiswa dengan data yang akan disimpan pada file riwayat penyerahan. Kemudian di bab 5 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yang pertama, kesimpulan tadi menjawab tujuan di atas. Tujuan tadi ada 3, berarti kesimpulan di sini juga ada 3. Yang pertama, pada sistem informasi peminjaman buku di perpustakaan ini terdapat 5 entitas dalam pembuatan DFD, yaitu entitas mahasiswa, perpustakaan, pegawai, buku, dan kartu. Kedua, yaitu pada diagram konteks ini terdapat 5 entitas, yaitu mahasiswa, perpustakaan, pegawai, buku, dan kartu. Pada entitas mahasiswa ini melakukan isi formulir pada sistem informasi peminjaman buku dengan hasil output validasi formulir. Pada entitas perpustakaan, data mahasiswa yang telah melakukan pengisian akan menghasilkan output data anggota. Pada entitas buku, sistem informasi akan melakukan pencarian data list buku dengan hasil output data informasi buku. Pada entitas pegawai, dari informasi data buku yang didapat akan dilakukan pendataan data buku dengan hasil output validasi data buku. Dan pada entitas kartu ini dilakukan pencatatan ID buku pada sistem informasi dengan hasil output validasi pengisian. Kemudian di kesimpulan ketiga, dari data hasil output modul ini dihasilkan diagram konteks, DFD level 0 dan DFD level 1, di mana diagram konteks pada sistem informasi peminjaman buku perpustakaan ini berisikan kedudukan timbal balik di mana terdapat 4 alur terdiri dari yang pertama pada entitas mahasiswa terdapat alur data formulir dan validasi formulir. Pada entitas perpustakaan terdapat alur data mahasiswa dan data anggota. Pada entitas pegawai terdapat alur data buku dan validasi data. Pada entitas buku terdapat alur data list buku dan data informasi buku. Pada entitas kartu terdapat alur data ID buku dan validasi pengisian. Setelah didekomposisi menjadi DFD level 0, untuk menjelaskan secara lebih rinci dari diagram konteks sehingga menghasilkan 5 proses, yaitu proses pendaftaran, proses pencarian, proses pendataan, proses pencatatan, dan proses penyerahan kartu. Pada proses pendaftaran ini terdapat alur data dari entitas mahasiswa dan perpustakaan, yaitu alur formulir, data mahasiswa, pengisian formulir, dan validasi formulir. Pada proses pencatatan yang dilakukan oleh dua entitas yaitu perpustakaan dan buku ini memiliki alur data list buku dan data informasi buku. Pada proses pendataan yang dilakukan oleh dua entitas yaitu buku dan pegawai memiliki alur data buku dan validasi data. Pada proses pencatatan yang dilakukan oleh dua entitas yaitu pegawai dan kartu memiliki alur data ID buku dan validasi pengisian. Pada proses penyerahan buku yang dilakukan oleh dua entitas yaitu kartu dan mahasiswa terdapat alur data kartu dan bukti kartu. Selanjutnya, setelah dikomposisi menjadi DFD level 1, menghasilkan 5 proses baru, yaitu proses kelengkapan pendaftaran, proses penelusuran buku, proses pemilihan, proses penulisan, dan proses pemberian kartu.
Pada proses kelengkapan pendaftaran ini terdapat alur formulir mahasiswa, data mahasiswa, pengisian formulir mahasiswa, dan validasi formulir mahasiswa. Pada proses pengurusan buku terdapat alur data list buku mahasiswa dan data informasi buku mahasiswa. Pada proses pemilihan terdapat alur data nama buku dan validasi nama buku. Pada proses penulisan terdapat alur data ID buku dan validasi pengisian kartu. Pada proses pemberian kartu terdapat alur data kartu mahasiswa dan konfirmasi bukti kartu mahasiswa. Yang kedua yaitu ada saran. Saran dari praktikum modul 2 ini yang pertama, sebaiknya pada modul ini diberikan langkah-langkah proses pengerjaan pembuatan DFD yang lebih rinci dalam menggunakan aplikasi Power Designer agar praktikan lebih mudah memahami dan mengerjakannya. Yang kedua, sebaiknya disediakan sebuah aplikasi untuk beberapa komputer dengan versi yang berbeda. Dan yang ketiga, sebaiknya materi yang ada di dalam modul ini ditambahi lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas isi setiap modul. Sekian dari kelompok kami. Kalau beda kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.